Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah, bicara tentang HUT RI yang ke-75, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tercinta yang ke-75. Satu rasa syukur yang sangat luar biasa yang harus kita sampaikan, harus kita ungkapkan, dan harus kita aplikasikan. Syukurnya apa? Tentu kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas ridha, izin, dan rahmatnya Indonesia merdeka, maka sekali lagi patut kita ucapkan Alhamdulillah. Lalu selanjutnya, setelah Indonesia merdeka, ketika seluruh para pejuang tempo dulu, para pahlawan yang telah gugur di medan perang, menghantarkan Indonesia merdeka, lah kita ini sebagai generasi penerusnya, estafet perjuangannya, bagaimana melanjutkan cita-cita besar para pahlawan kita yang mampu dengan bersama untuk mengusir para penjajah sehingga sudah bisa merdeka. Ayo kita sebagai generasinya kita isi. Laju bagaimana cara mengisi kemerdekaan ini? Maka pada sesi penyampaian kali ini, cara mengisinya ada imtak dan ada imteks. Apa itu imtak? Mari kita isi Indonesia ini dalam suasana merdeka dengan rasa sukacita. Pertama adalah dengan iman dan takwa. Yang kedua dengan ilmu dan teknologi. Karena insya Allah ketika Indonesia yang sudah merdeka, negara tercinta yang saat ini kita ada di dalamnya, diisi dengan iman dan takwa, ilmu dan teknologi, maka harapan para pendiri bangsa, harapan para pejuang, dan harapan kita bersama, Indonesia akan menjadi negara yang berkeadilan, akan menjadi negara yang berkerakyatan, akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terus bagaimana cara mengisi dengan iman dan takwa? Subhanallah. Kalau kita bicara iman, ini sama-sama tahu. Apa sih yang namanya iman? Apa yang namanya takwa? Ini sering disampaikan oleh para mubalighin wal mubalighat. Yang namanya iman adalah al-imanu huwa ma'rifatum bil qalbi wa qaulum bil lisani wa amalum bil arkan. Iman itu adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, mengerjakan dengan anggota badan. Ketika kita memang iman, subhanallah, yakin kita sampaikan saya percaya Tuhan kita adalah Allah, yakin dan percaya sholat hukumnya wajib, yakin dan percaya taat kepada Allah, taat pada Rasulnya adalah sebagian daripada ajaran agama. Ingat, taat kepada ulil amri, taat kepada pemerintah, itu juga adalah ajaran agama. Maka dengan adanya keimanan ini, kita taat dengan aturan pemerintah. Aturan pemerintah yang sudah dibuat dalam undang-undangnya, 4 pilarnya lah. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan undang-undang. Maka dengan iman, menjalankan apa yang sudah diyakini, melakukan apa yang sudah diucapkan dengan anggota badan, maka diantaranya adalah ulil amri. Kita taat pada aturan pemerintah.
Terus yang namanya dengan ketakwaan, orang yang sudah iman otomatis dia akan melaju atau akan meningkat pada takwa. Nah ini kan kalau sudah bicara takwa, at-taqwa hiya atau at-taqwa huwa imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Ngikuti apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang memang dilarang oleh Allah. Nah, dalam mengisi di dalamnya iman dan takwa ini, kita ini sebagai warga negara, kita ikutin aturan agama. Karena negara Indonesia itu dasarnya adalah Pancasila. Ingat yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau sudah iman, kalau sudah takwa, kita mengimani Tuhan yang Maha Esa, kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ayo kita isi dengan iman dan tahu apa di antaranya? Ikuti aturan pemerintah. Yang kedua jelas ikutin aturan agama. Di dalamnya jangan sampai kita menyakiti antar sesama. Jangan sampai menghina antar suku. Jangan merasa hebat dengan suku A. Jangan merendahkan dengan suku B. Itu namanya mengisi dengan iman dan takwa. Kemudian bicara iman dan takwa. Maaf, para aparatur pemerintah kita, kalau memang dadanya ada keimanan, dadanya ada ketakwaan, tentu akan muncul jiwa amanah. Apa sih yang namanya amanah? Amanah adalah mau atau mampu mengemban tugas yang memang diembannya. Atau memang tugas yang memang sengaja diraihnya. Ya bicara teman-teman anggota legislatif. Yang diamanahi atau amanah yang memang dicari. Karena ada pemilihan, ada kandidat, berarti kan dicari. Setelah diemban, setelah dilantik. Di situ kalau didasarnya dengan iman dan takwa, maka dia akan amanah. Akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh rakyatnya. Kalau memang ini hak rakyat harus sampaikan kepada rakyatnya. Maka muncul nanti sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka kalau sudah diisi dengan iman dan takwa, insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang berkeadilan, akan menjadi Indonesia yang aman, nyaman, dan damai. Kalau kita lihat dari kacamata Al-Quran, ketika nanti orangnya sudah iman, ketika nanti orangnya sudah takwa, ada jaminan. Jaminannya akan sentosa di alam dunia, akan bahagia ketika hidup di dunia, nanti di akhirat akan mendapatkan kebahagiaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok di dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang iman, orang-orang yang takwa, mereka itu adalah tempatnya di sorga. Dan ketika sudah dimasukkan sorga akan kekal selamanya di sana. Yang namanya sorga tempatnya sangat nikmat dan sangat indah. Maka kalau hidup di Indonesia, negara tercinta, hidup di alam dunia, diiringi dengan imannya, dengan takwanya, mengisi negaranya aman. Dengan diamalkan apa yang ia yakini dalam agamanya, maka akan masuk surga dan mendapatkan nikmatan yang luar biasa. Pun hidup ketika masih di dunia, surga yang dimaksud adalah ketentraman, kenyamanan, dan kedamaian. Ayo isi HUT RI 75 dengan iman dan takwa. Tapi kalau nanti orangnya itu tidak mau mempercayai, bahkan mengingkari, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kalau memang orangnya itu mengingkari ayat Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, mengingkari ayatku, mendustakan ayat-ayatku, mereka akan masuk neraka dan selama-lamanya, na'udzubillahi min dzalik. Terus orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, tidak mau mengikuti aturan Tuhannya di bumi pertiwi Indonesia. Dulu para pejuang sudah susah payah, darah dikucurkan, harta dihabiskan, nyawa digugurkan. Untuk apa? Mencapai kemerdekaan. Lawang sekarang sudah merdeka.
ada yang seneng judi, ada yang seneng mabok. Sekarang yang narkoba, narkotika, Masya Allah. Ini bagaimana? Mereka para pejuang akan nangis. Bisa ngomong seperti ini, pemirsa. Kalau memang ujungnya setelah merdeka, anak cucuku hanya senang-senang, hanya mabok, hanya judi, melampiaskan hawa nafsu keduniaannya, percuma dong saya berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Maka sedulur kabeh konco pemirsa, sudahlah, Anda jangan lakukan sesuatu yang dilarang oleh agama dan dilarang oleh pemerintah. Pemerintah tidak mengesahkan perjudian. Pemerintah tidak memperbolehkan mabuk-mabukan. Pemerintah tidak memperbolehkan narkoba, narkotika. Pemerintah tidak memperbolehkan korupsi. Wahai para koruptor, sudah. Tadi yang saya sebutkan yang dilarang pemerintah dan yakin dilarang oleh agama. Maka kalau memang pingin Indonesia lebih baik, lebih damai, lebih sentosa, ayo hari raya kali ini, ulang tahun kali ini yang ke-75, pertama isilah dengan iman dan takwa. Penguatan iman dan takwa ini adanya dalam agama. Ayo kita isi dan kita kuatkan agama kita. Bicara agama Islam, kita kuatkan di majelis taklim. Bicara agama-agama yang lain, tentu punya tempat-tempat untuk mengkaji dan memahaminya. Sahabat sekalian, pemirsa yang dirahmati Allah. Yang kedua, kita isi kemerdekaan ini dengan imtek, ilmu dan teknologi. Kalau sudah bicara sains, bicara ilmu, Masya Allah, macam-macam lah yang namanya ilmu. Saya jadi ingat di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, ada nadhaman. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun likullil mahamidi. Ta'allam fa innal ilma, belajarlah kamu, carilah ilmu, karena ilmu itu akan menghiasi orang yang mempunyai ilmu. Jadi suruh belajar, diisi diri ini dengan ilmu yang baik, ilmu yang manfaat, tapi dikuasai. Contoh, banyak anak bangsa yang membanggakan bangsanya, khususnya Indonesia, dengan EQ yang sangat cerdas, anak-anak SMP, anak-anak SMA, dengan ilmu yang sangat luar biasa, ilmu matematika bisa menjuarai tingkat Asia. Ada yang teknik olahraga, dengan ilmu mampu untuk olahraga catur, dengan ilmunya mampu untuk membanggakan Indonesia. Nah, digabungkan dengan teknologi. Sekarang bicara teknologi, banyak anak-anak yang lomba di luar negeri, itu anak-anak Indonesia dengan kemampuan ilmu dan teknologi yang ada bisa membanggakan negara Indonesia. Maka teknologi yang saat ini, subhanallah, dunia IT sudah sangat canggih, sehingga anak-anak semuanya megang handphone, semuanya anak kecil dari tingkat TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, orang tuanya semuanya pegang teknologi. Nah, teknologi ini saudara sekalian, ini laksana pisau. Kalau pisau itu tumpul ke atas, tajam ke bawah, ya. Cuman yang dimaksud bagaimana cara memakainya. Kalau tukang daging megang pisau, paling yang potong adalah leher kambing atau leher sapi. Tapi kalau yang megang pisau adalah preman, yang potong bisa leher manusia. Sama namanya teknologi yang sangat mengerikan ini. Ini kan saat ini yang namanya HP, teknologi. Ini bisa untuk menyebabkan orang berantem, mengadu domba, menyebar berita hoax. Luar biasa sangat ngeri. Tapi HUT RI ini kami sampaikan, kami arahkan. Ayo bersama-sama. Teknologi yang ada, handphone yang ada, berita yang ada, sebarkanlah berita-berita yang positif. Kita ajak, ayo sedulur kabeh, dari Sabang sampai Merauke, kita akan merayakan HUT RI yang ke-75. Ayo kita saling hormat menghormati, saling asah, asih dan asuh. Jangan kita saling mengolok-olok, jangan kita saling bertengkar, jangan kita saling mencaci maki. Itu baik. Nah, orang yang mampu
Selain memang menguasai teknologi dan juga memang anaknya berilmu. Ingat, tadi saya sampaikan, kalau sudah punya ilmu, itu nanti dia akan baik dengan sendirinya, akan diangkat derajatnya, akan menghiasi dia. Dia akan piawai dalam menghadapi segala hal. Tapi kalau nggak berilmu, Masya Allah, ini orang ke sana nggak ngerti, ke sini nggak ngerti. Apa-apa kan kalau nggak pakai ilmu nggak enak. Contoh kecil-kecilan ya Mas. Ada pedagang bakso. Ini orang nggak ngerti cara bikin bakso. Ya acak-acakan baksonya. Bumbunya nggak pas, sambelnya kurang tepat. Dan segala macamnya. Itu nanti dinikmati oleh orang juga nggak enak. Begitu juga manusia hidup tanpa ilmu, maka dia posisinya tidak akan ada hiasan untuk dirinya dan nggak akan manfaat untuk orang lain. Nah, kembali cara mengisi HUT RI yang ke-75. Yang kedua adalah, ayo kita isi dengan ilmu dan dengan teknologi. Memang untuk saat ini, di suasana pandemik, suasana new normal, subhanallah, untuk pendidikan formal, ini belum begitu normal, sehingga anak didik saat ini dan orang tua disibukkan dengan pendidikan lewat online, di situ dipaksa dengan teknologi. Yang berita kita terima, ada yang punya teknologi, ada yang tidak, ada yang sinyalnya lemah, ada yang nggak mampu sama sekali, dan segala macamnya. Tapi kembali, itu diantaranya adalah untuk mengisi kemerdekaan. Karena apa? Ilmu dengan teknologi itu pun bisa, ilmu dengan kondisi apapun itu pun bisa. Oleh karenanya, teknologi yang ada, ayo kita manfaatkan untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Sahabat, pemirsa yang dirahmati Allah, mari isi hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Kita isi dengan dua hal, iman dan takwa, ilmu dan teknologi. Insya Allah Indonesia kita akan menjadi negara yang gemah ripah loh jinawi. Toto tentrem kertora harjo, ing madyo mangun karso ing ngarsoning tulodo, tutwuri handayani, baldatun, toyibatun, warabun ghafur. Merdeka! 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 Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.